M18 dan adik-adik semuanya. Hari ini di acara One Day Study kami, Kak Uswa dan Kamita akan mengajak kalian traveling online nih atau virtual dengan mengelilingi dan mengeksplor beberapa satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya, tepatnya berada di Jalan Sitel nomor 1 Dharma Wonokromo, Surabaya. Nah, Kak Uswa, ternyata Kebun Binatang Surabaya ini sempat menjadi kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara loh. Wah, benar sekali Kak Mita. Ternyata di sini ada 211 spesies satwa dan lebih dari 2.236 hewan langka Indonesia maupun dunia. Ada apa saja ya, Kak? Jenisnya ternyata ada mamalia, ada reptil, aves, dan fiskes. Nah, untuk itu adik-adik, siapa nih kira-kira yang udah pernah berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya? Mana suaranya? Mana suaranya? Mana suaranya? Kak Mita, Apa? jangan lupa sahabat M18 dan adik-adik semuanya yang ada di rumah, jangan lupa siapkan cemilan kalian di rumah dan duduk manis di samping ayah bunda kalian. Agar kalian semua bisa mengikuti petualangan kami sampai selesai. Kalau gitu kita langsung aja nih, Kak. Let's go! Perjalanan pertama kita akan menuju ke salah satu kelompok hewan yang kita sebut sebagai aves, Kak Mita. Aves itu apa ya, Kak? Aves itu adalah kelompok besar hewan, burung atau unggas yang bisa terbang atau berenang. Wah, pastinya sahabat M18 dan juga adik-adik yang di rumah sangat penasaran gimana sih ciri-ciri dari aves ini ya, Kak? Ciri-ciri aves itu ternyata seluruh bagian kakinya bersisik, Kak Mita. Dia juga memiliki paruh yang panjang, tubuhnya dikelilingi oleh bulu yang sangat indah, dan tentunya aves ini berkembang biak dengan cara bertelur, Kak Mita. Lalu, kira-kira nih, apa saja sih yang termasuk ke dalam kelompok hewan aves ini nih, Kak? Banyak sekali hewan yang tergolong dalam kelompok aves ini. Contohnya ada kangkareng perut putih, ada burung nuri merah, ada merak hijau, terus ada ayam mutiara, ayam ketawa, flamingo, dan masih banyak lagi yang lain, Kak Mita. Nah, untuk itu kita mau kemana lagi nih, Kak? Pasti penasaran nih. Nah, Kak Mita, sekarang kita sudah berada di kandang merah hijau. Hayo, adik-adik sahabat M18 dan yang ada di rumah, pernahkah kalian melihat burung merah hijau? Belum pernah. Nah, betul, Kak. Penasaran deh. Merak hijau adalah salah satu jenis dari 3 spesies merak. Seperti yang kita lihat ini, Kak Mita, ternyata merak jantan dewasa ini bisa berukuran mencapai 300 cm panjangnya. Wow, panjang sekali ya ternyata. Nah, untuk penyebarannya kira-kira merak hijau ini di mana saja ya, Kak? Pasti sahabat M18 dan juga adik-adik di rumah sangat penasaran nih. Ternyata penyebaran burung merak hijau ini ada di beberapa negara, Kak Mita. Salah satunya ada di Cina, di Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia. Wow, jadi di mana-mana ya adik-adik. Nah, untuk makanannya sendiri, kira-kira merak hijau ini makanannya apa ya? Tentunya makanan dari merak hijau ini sangat bervariasi. Apa ya, Kak Mita? Tentunya ada biji-bijian, ada pucuk rerumputan, dedaunan, dan serangga kecil lainnya. Wah,
Hayo, adik-adik semua yang ada di rumah dan juga sahabat M18, gimana? Udah happy dong? Tentunya kalian happy dong meskipun tetap di rumah aja, tapi kalian bisa menikmati petualangan secara virtual. Nah, kita ke selanjutnya yuk Kak. Yuk, kita jalan. Halo Kak, halo adik-adik semuanya dan juga sahabat M18 yang di rumah. Pastinya sahabat M18 dan adik-adik semuanya nyariin kita kan? Pastinya mereka pasti sangat penasaran Kak. Kira-kira kita bakal kemana lagi nih selanjutnya? Selanjutnya kita akan menuju ke kandang Kang Kareng perut putih. Kang Kareng perut putih? Apa itu Kak? Sini, yuk kita amati bagaimana bentuk Kang Kareng perut putih. Wah, ternyata tanduknya besar sekali Kak. Ada yang kuning, ada putihnya juga. Sahabat M18 dan adik-adik semuanya, ternyata Kang Kareng perut putih ini memiliki ukuran sekitar 45 cm loh. Dia memiliki bulu berwarna hitam dan tanduknya yang besar berwarna putih dan berwarna kuning. Dia juga memiliki bulu di bawah berwarna putih dan kakinya berwarna hitam. Wah, untuk karakteristik burung Kang Kareng perut putih ini ternyata sangat-sangat detail sekali ya Kak. Nah Kak, mengingat ciri-cirinya yang sangat-sangat detail, kira-kira nih Kang Kareng perut putih itu penyebarannya ada di mana saja ya? Ternyata Kak Mita, penyebaran Kang Kareng perut putih ini ada di India Utara, Cina Selatan, Asia Tenggara, dan semenanjung Malaysia. Wah, ternyata jauh sekali ya. Tapi sahabat M18 dan adik-adik semuanya tidak perlu khawatir. Ternyata Kang Kareng perut putih ini juga ada di Indonesia loh. Salah satunya ada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Lalu Kak, melihat paruhnya yang sangat besar sekali, kira-kira makanannya apa aja sih Kak? Ternyata Kang Kareng perut putih ini dia memakan serangga, buah-buahan, reptilan kecil, dan mamalia seperti tikus Kak Mita. Wah, luar biasa ya ternyata. Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini kita bisa mengenal dan juga melihat satwa ini dengan sangat rinci ya Kak. Betul sekali Kak Mita. Tentunya perjalanan kita tidak sampai di sini saja kan? Yuk kita ke tempat selanjutnya. Ayo kita ke tempat selanjutnya Kak. Yeay, akhirnya kita sekarang sudah berada di kandang Nuri Kak Mita. Masya Allah, cantik banget Kak warnanya merah banget ya Kak. Kira-kira nih berarti pemberian Nuri merah itu berasal dari warna bulunya yang merah banget. Iya betul sekali Kak Mita. Ternyata burung Nuri merah ini atau yang kita sebut sebagai red lori ini memiliki ukuran sekitar 30,5 cm. Kalau kita lihat sahabat M18 dan adik-adik semuanya, warna burung Nuri ini cenderung berwarna merah dan berwarna hitam. Kak Mita, ternyata burung Nuri merah ini tersebar di Pulau Maluku loh. Wah, berarti ada di Indonesia tentunya. Kira-kira Kak, habitat burung Nuri itu ada di mana sih Kak? Sahabat M18 dan anak-anak, ternyata burung Nuri merah ini bisa kalian temukan di mangrove, Pulau Kelapa, dan di mana lagi ya Kak? Dan hutan-hutan yang ada di Indonesia. Wah Kak, kira-kira makanannya apa saja sih Kak? Penasaran banget nih. Burung Nuri merah ini makanannya adalah nektar, bunga, dan serangga. Kak Mita, ternyata burung Nuri merah ini berkembang biak dengan cara bertelur loh. Nah, tentunya sahabat M18 dan adik-adik semua yang ada di rumah pastinya seru kan kita mempelajari salah satu jenis kelompok hewan aves ini. Nah, coba nih Kakak tanya, kira-kira di rumah siapa yang suka banget pelihara binatang? Angkat tangannya coba, Kakak pengen tahu. Angkat tangannya. Wah, ternyata hampir semuanya suka banget pelihara binatang nih Kak. Wah, ternyata belum berakhir ya Kak ya. Karena kita masih akan mengelilingi beberapa satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini. Ayo Kak, kita langsung.
juga adik-adik semuanya yang di rumah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Uswa tentang apa saja sih Aves itu atau bagaimana ciri-ciri Aves. Nah, kali ini kita akan memberikan keterangan kepada kalian atau memberikan penjelasan tentang mamalia. Apa sih mamalia itu, Kak? Kira-kira itu apa sih Kak mamalia? Nah, sahabat M18 dan adik-adik yang ada di rumah boleh banget ikutan menjawab. Yuk angkat tangannya, siapa yang tahu apa itu mamalia? Ada yang tahu nggak mamalia itu apa? Jadi mamalia itu? Mamalia itu adalah salah satu hewan yang induknya menyusui anaknya. Dan mamalia ini memiliki kuku juga cakar, memiliki gigi taring dan juga gigi geraham. Nah, kira-kira ciri-ciri dari mamalia ini apa sama Kak dengan Aves? Tentu saja berbeda dong, Kak. Kalau Aves tadi adalah bertelur, maka mamalia adalah berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, selain itu mamalia juga memiliki daun telinga dan juga rambut pada tubuhnya. Contohnya seperti rusa, sapi, kambing, harimau, singa, musang, dan masih banyak lainnya. Kak Mita, kira-kira habis ini satwa mana yang akan kita kunjungi terlebih dahulu? Satwa yang pertama akan kita kunjungi adalah ada di belakang kita, yaitu binturong. Binturong Malaya. Kira-kira apa itu Kak binturong Malaya? Binturong Malaya ini adalah salah satu hewan yang memiliki kekerabatan atau kekeluargaan dengan musang yang paling besar, Kak. Oh, Gitu. aku juga baru tahu nih Kak, kalau ternyata binturong Malaya ini masih kekerabatan dengan musang. Iya, Kak, tapi ini yang terbesar, Kak. Kak Mita, binturong Malaya ini kan punya ekor yang panjang. Kira-kira fungsi di ekor dari binturong Malaya ini apa, Kak? Jadi ekor binturong yang panjang ini digunakan oleh binturong sendiri untuk berpegangan pada dahan supaya nggak jatuh nanti, Kak. Oh, nah Kak, kira-kira habitat asli dari binturong Malaya ini dari mana, Kak? Habitat binturong Malaya ini biasanya tinggal di hutan-hutan tropis, semak-semak belukar, atau hutan yang ada di Kalimantan. Selain itu ya Kak, binturong ini juga dijuluki sebagai bear cat, yaitu kucing beruang. Kenapa kok kucing beruang? Pasti kan bertanya-tanya nih sahabat N18 yang di rumah. Kenapa ya namanya atau julukannya bear cat? Karena ternyata ketika kita mengamati binturong ini bertubuh besar, berwarna hitam menyerupai apa? Beruang, dan juga memiliki kumis seperti apa? Kucing. Nah, maka dari itu disebutnya sebagai bear cat. Kak Mita, kalau binturong begini kira-kira makanannya apa, Kak? Pastinya kalau beruang kan jadinya binturong ini memakan apa ya? Buah-buahan. Nah, bisa saja kan? Pantesan Kak Mita Ada di lihat situ. itu. Di situ ada buah pisang, ada buah papaya, ada buah apa lagi? Pantesan binturongnya terlihat sehat dan kuat. Ternyata dia suka makan buah-buahan. Nah, sahabat M18 dan adik-adik yang ada di rumah semuanya, kalau kalian ingin sehat dan tetap kuat, jangan lupa konsumsi buah-buahan. Betul sekali, Kak. Nah, ternyata juga para petugas di sini sangat menjaga satwa-satwa yang ada di sini. Mereka rajin sekali membersihkan kandang juga. Betul. Jadi kita yang di rumah juga nggak boleh kalah. Kita harus merawat dan juga memelihara hewan kita dengan baik. Kita mau kemana lagi nih, Kak? Kira-kira kita mau kemana ya? Yuk kita lanjutkan Ke jerapah ya? Yuk. Ayo. Tuh, dua. Sahabat M18 dan anak-anak yang ada di rumah, akhirnya kita sudah sampai di kandang jerapah nih. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata jerapah adalah spesies hewan darat yang tertinggi loh, Kak? Wow. Nah, untuk ukuran jerapah jantan adalah 4,8 meter sampai 5,5 meter. Sedangkan untuk beratnya adalah 1.360 kg. Itu untuk jerapah jantan. Sedangkan untuk jerapah betina tentunya dong lebih ringan dan juga lebih pendek dari jerapah jantan. Mengingat jerapah ini adalah hewan yang sangat tinggi, kira-kira di mana Kak tempat tinggalnya? Untuk jerapah sendiri biasanya mendiami sabana, padang rumput, atau hutan terbuka yang memiliki rerumputan dan juga pepohonan yang tinggi.
biasanya ada di daerah Angola atau Afrika Timur, ada di Zambia, Afrika Barat. Kak Mita, karena jerapah ini termasuk spesies hewan yang langka, maka kita sebagai manusia harus bisa menjaga habitat jerapah agar jerapah tidak punah. Bener nggak Kak Mita? Betul sekali, Kak. Nah, kira-kira kita bakal kemana lagi nih, Kak? Yuk kita keliling, kita lari-lari dulu yuk. Ayo kita lari, Kak. Hai sahabat M18 dan juga adik-adik semuanya yang di rumah. Masih setia dong nontonin kita berdua. Nah, kali ini kita mau kemana lagi ya, Kak? Kali ini kita sudah berada di kandang hewan reptil, Kak. Hah? Reptil? Apa itu, Kak? Jadi, reptil itu adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik untuk menutupi tubuhnya. Ternyata Kak Mita, hewan reptil ini memang sudah ada di setiap benua kecuali Antartika loh. Terus, apa saja sih Kak hewan-hewan yang termasuk reptil ini? Jadi contoh hewan reptil itu ada buaya, contohnya ada buaya, ada komodo, ada penyu, ada kura-kura, apalagi ya Kak Mita, ada ular, dan tentunya masih banyak lagi yang lain. Nah, sahabat M18 yang di rumah, kira-kira nih, tadi kan reptil sudah disebutin sama Kak Uswa. Ada nggak ya yang di rumah pelihara kura-kura? Coba angkat tangan. Pastinya ada dong. Nah, kalau kura-kura ada yang pelihara, siapa nih yang pengen banget pelihara buaya? Mana suaranya? Angkat tangan. Serem dong Ya Kak, masa pelihara buaya di rumah? Kan serem. Kemungkinan Kak, untuk memelihara buaya di rumah kayaknya sedikit deh. Ya kan anak-anak? Nah, kira-kira nih, buat teman-teman dan juga sahabat M18 yang di luar sana penasaran gimana sih karakteristik buaya itu? Kita langsung saja tanya-tanya nih ke Kak Uswa. Gimana kalau kita lihat-lihat langsung aja Kak? Boleh Kak. Nah, ini di belakang kita ini ternyata ada buaya Kak. Aduh, jadi gede banget ya. Buaya ini termasuk hewan reptil yang memiliki tubuh yang sangat besar. Dan ciri-cirinya dia juga memiliki rahang yang sangat kuat dan gigi yang sangat tajam. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena buaya ini tidak boleh dipelihara secara sembarangan karena berbahaya. Nah, mengingat tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Uswa nih bahwa buaya itu memiliki gigi dan juga rahang yang kuat, makanannya apa Kak? Pasti penasaran banget nih teman-teman yang di rumah. Tentunya sahabat M18 dan adik-adik yang ada di rumah, makanan buaya ini bisa ikan, bisa apalagi Kak Mita, kira-kira Kak Mita? Bisa buaya anaknya sendiri juga bisa. Iya, tapi biasanya kalau buaya yang dipelihara seperti ini dia diberi makan daging atau ayam Kak Mita. Enak. Terus buaya itu kan beda-beda ya Kak. Jadi kan ada yang buaya kecil, ada yang buaya besar. Itu gimana sih cara kita membedakannya? Tentunya setiap jenis buaya itu berbeda-beda Kak, tergantung masanya dia Kak. Ada buaya apa saja kira-kira? Buaya jantan, buaya betina. Kan ada itu loh Kak, yang di sungai, buaya apa namanya? Buaya muara ya. Buaya muara teman-teman. Selain itu ada juga buaya kerdil karena ukurannya yang kecil. Begitu. Nah Kak, kira-kira setelah ini kan reptil ya. Kira-kira reptil mana lagi yang akan kita kunjungi Kak setelah ini Kak? Reptil mana lagi ya? Yuk kita sambil jalan yuk kita cari aja yuk. Kalau kita menemukan ya langsung aja kita tanya-tanya. Oke. Halo sahabat M18 dan adik-adik semuanya, masih semangat dong tentunya. Masih semangat dong Kak. Nah, di rumah sudah habis berapa toples cemilan nih? 1 atau 10 ya? 10, wow banyak sekali. Pasti masih semangat ya. Nah, sekarang kita ada di akuarium nih Kak. Kira-kira ngapain nih kita di sini? Ya, kira-kira di sini tuh ada ikan apa saja ya Kak ya? Kita di sini akan mengenal ada ikan air tawar dan juga ikan air laut nih. Oh iya.
Apa saja, hayo? Kira-kira yang termasuk ikan air tawar itu apa aja? Ikan air laut itu yang apa saja? Karena penting banget untuk anak-anak dan sahabat M18 tahu ini, Kak. Jadi, ikan air tawar adalah jenis ikan yang habitatnya ada di perairan air tawar, misalnya ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Nah, untuk ikan air laut adalah jenis ikan yang habitatnya ada di perairan air laut seperti ikan tenggiri dan masih banyak lainnya. Ternyata di Kebun Binatang Surabaya ini selain kita bisa menikmati hewan-hewan satwa yang ada di sini yang udah mulai langka, kita juga bisa menikmati Salah satu atau hampir di sini tuh ada wahana yang sangat menarik. Contohnya ada wahana perahu. Jadi kita menyeberangi sungai, menyusuri sungai dengan perahu. Terus wahana taman bermain untuk anak-anak semuanya. Dan juga bisa berfoto dengan beberapa binatang yang diperbolehkan di sini. Pada penasaran? Nah, Kak, kita kan tadi kan sudah berkeliling dan melihat hewan mulai dari mamalia, mulai dari reptil, mulai dari aves dan juga pisces. Aku kok sudah mulai capek ya, Kak ya. Gimana kalau kita kembalikan ke MC? Iya, betul sekali, Kak. Jadi kita berdua, saya Kamita dan saya Kak Uswa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa kita pakai masker dulu yuk, Kak. Ayo, Kak, kita akan terbang, Kak. Kemana nih? Yuk kita terbang, kita mau ke sekolah. 1,